Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seldi Dairudinansyah dan teman saya Suci Anissa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Dosen pengampu Dr. Andriani, MSI. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah 1. Evaluasi pembelajaran, 2. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, 3. Validitas, 4. Reliabilitas. Pertama, evaluasi. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang berarti penelitian atau penaksiran. Menurut Wirawan, menyatakan bahwa evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi. Kemudian, Yusuf menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengetahui bukti penguasaan peserta didik dalam belajar, ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan menentukan keefektifan pendidikan atau pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses pengumpulan, menganalisis, dan penilaian data agar mengetahui hasil belajar siswa selama melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, ataupun program. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian, penurunan kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi. Pertama, pengertian indikator pencapaian kompetensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah pembelajaran siswa telah tuntas atau belum. Menurut PI 2014, indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda ketercapaian KD, di mana penanda tersebut berupa perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa sebagai cerminan ketercapaian kemampuan yang dituntut KD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Nomor 103 Tahun 2014 pada ayat 4B, dinyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, dan kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Yang kedua, fungsi indikator pencapaian kompetensi. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan KI dan KD. Fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK
secara umum sebagai pedoman atau acuan. Menurut PI 2014 mengatakan bahwa terdapat 4 fungsi dari IPK, yaitu 1. Pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar atau materi pembelajaran. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian yang ketiga, langkah pengembangan indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD. 2. Mengembangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. 3. Menganalisis kebutuhan dan potensi. 4. Merumuskan indikator. 5. Mengembangkan indikator penilaian. Yang ketiga, validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah mengukur atau pengamatan, yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Suatu skala atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak valid dengan tujuan pengukuran. Adapun macam-macam validitas. 1. Validitas logis. Validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan demikian maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang memenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Ada 2 macam validitas logis yang dapat dicapai sebuah instrumen, yaitu 1. Validitas isi, content validity. 2. Validitas construct atau construct validity. Kemudian yang kedua, validitas empiris. Validitas empiris mengandung data empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Ada 2 macam validitas empiris, yaitu 1. Validitas ada sekarang, current validity. Yang kedua, validitas prediksi, predictive validity. Kemudian, cara mengetahui validitas alat ukur. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen dibagi menjadi 2, yaitu 1. Korelasi produk momen dengan simpangan. Berikut ini kami lampirkan juga rumusannya. Yang kedua, rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Juga kami lampirkan rumusnya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Sebelumnya sudah dijelaskan rumus-rumus validitas dan saya akan menjelaskan langsung ke soal yang sudah diuji coba mengenai valid dan reliable-nya. Nah, di Excel tersebut tampak bahwa ada skor 0 dan 1. Menyatakan bahwa skor 0 responden yang menjawab salah dan skor 1 responden dengan jawaban yang benar.
sebelum mencari validitas, maka kita harus menentukan jumlah jawaban benar yang dijawab oleh masing-masing responden. Dengan cara perhatikan pada kolom W3 dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, C3, kita tarik hingga ke P3, tutup kurung, lalu kita enter. Maka muncul jumlah 19 soal yang benar. Untuk responden berikutnya, jika muncul tanda tambah seperti ini, kita tarik ke bawah sampai responden terakhir. Maka muncul jumlah jawaban benar yang dijawab oleh masing-masing responden tersebut. Lalu setelah itu kita tentukan korelasi produk momennya dengan cara sama dengan person dari C3. Dari C3 kita tarik ke bawah, C3 yaitu responden pertama, sampai responden terakhir, titik koma, kita tarik jumlah soal benar di responden yang pertama sampai akhir, yang W3 sampai akhir, lalu kita tutup kurung, enter. Setelah itu lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Jika ada tanda tambah seperti ini, kita tarik ke kanan hingga soal terakhir. Setelah itu kita dapatkan RXC-nya, lanjut kita cari T hitung dengan rumus SQRT, buka kurung, A22 yaitu jumlah responden dikurang 2, tutup kurung, kita kalikan dengan C23 yaitu RXC soal nomor 1. Kita bikin garis miring SQRT, buka kurung, 1 dikurang RXC soal nomor 1 dibagi 2, lalu tutup kurung, enter. Maka kita dapatkan T hitung untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor selanjutnya, nomor 2 sampai yang terakhir, kita lakukan dengan cara yang sama karena tidak bisa ditarik karena dengan soal yang berbeda. Setelah dapat semuanya, kita tentukan tabel dengan rumus sama dengan TINV, buka kurung, 2 dikali 0,05, kita kalikan dengan N dikurang 1. N itu jumlah responden kita 20 dikurang 1 maka 19, maka kita dapatkan tabel seluruhnya. Lanjut, untuk keterangan kita bisa tidak perlu menentukan satu persatu secara manual. Kita gunakan rumus agar lebih cepat dan mudah. Caranya sama dengan if kita buka kurung, C24 yaitu T hitung lebih besar dari C25 yaitu T tabel, maka keterangannya yaitu valid. Cara kita tarik, lalu kita tarik tanda tambah seperti sebelumnya dan muncul valid atau tidaknya soal tersebut. Dari soal yang kami uji, kami mendapatkan 13 soal yang valid. Dinyatakan valid karena T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2015 mengemukakan bahwa instrumen yang reliable berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang diberikan berulang-ulang kepada objek yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan scorer lainnya. Cara mencari besarnya reliabilitas dengan rumus KR20 yaitu R11 itu yaitu koefisien reliabilitas dengan cara N per N kurang 1 ST kuadrat dikurang sigma PI kali QI per ST kuadrat. Keterangannya, N yaitu sebagai banyaknya butir soal, PI proporsi banyak subjek yang menjawab benar pada butir soal ke I itu adalah butir soalnya, QI proporsi banyak subjek yang menjawab salah pada butir soal ke I, ST kuadrat varian skor total, dan R11 itu koefisiensi reliabilitas. Selanjutnya saya akan masuk langsung ke reliabilitas pada Excel yang sudah kami uji cobakan.
Tadi kita sudah mengetahui jumlah jawaban benar dari masing-masing responden dan mengetahui jawaban dari jumlah responden tersebut. Selanjutnya kita mencari berapa responden yang menjawab soal nomor 1 benar hingga soal nomor terakhir, dan mencari jumlah jawaban benar dari seluruh responden. Setelah itu kita buat ada berapa responden dan responden yang kurang 1, karena kita butuh untuk mencari a reliable. Sama dengan sebelumnya, kita mencari T hitung dan T tabel. Setelah kita mendapatkan T hitung, T tabel, N-nya 20 dan N kurang 1-nya 19, maka kita lanjut mencari ke variansi totalnya dengan cara sama dengan varian buka kurung W4 kita tarik sampai ke W23. Kita enter, maka dapat hasilnya. Setelah itu kita menentukan sigma PIKI-nya yaitu dengan cara sama dengan sum. Kita buka kurung C32, kita tarik sampai ke V32. Lanjut kita masukkan ke rumus reliable-nya, maka kita dapatlah 0,55. Kesimpulannya yaitu soal tersebut valid karena KR20 ini lebih besar, karena KR20 lebih besar sama dengan dari 0,5 yaitu 5%, karena kami menggunakan yang 5%. Sebelum kita membuat soal, maka kita harus mengetahui dulu KI, KD, dan indikatornya. Lalu kita uji validitas dan reliable-nya. Karena uji validitas dan reliable sangat penting dalam pembuatan soal agar didapatkan soal yang berkualitas. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.